Bang, stop bang. Ayo, punya Selamat pagi teman-teman. Pagi. Yang tangan saya Michael. Rohingya tidak terima di video direkam. Rohingya, bibit Rohingya. Apa ya warna? Bibit Rohingya. Stop, please. Balik ke negara asalmu Rohingya. Viralkan orang ini. Dia kabur dari Aceh. Apa coba? Lucu banget koreng. Iya lucu. Terciduk Rohingya di sini mencoba untuk melarikan diri. Namun sayang sekali tertangkap. Jatuh orang jatuh. dikuasai oleh dinasti makhluk Apa juga? Kami di sini akan presentasikan tentang video pembelajaran kami mengenai akar-akar demokrasi dan strategi pemerintahan. Nangis gitu Bel. Pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan pasukan pada warga negara. Konsep demokrasi berasal dari kata Yunani sebagai rakyat dan berasal dari pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka legitimasi pemerintahannya adalah dari kemampuan rakyat yang memilih dan mengontrol. Prinsip demokrasi: 1. Kedaulatan masyarakat, 2. kekuasaan mayoritas, 3. hak-hak minoritas. Oh no. Adil dan jujur. Oke, bagus. Usir kameramen. Apa tuh? Mulai dari zaman kuno hingga modern, demokrasi ini semua berasal dari pemikiran Yunani dalam menjalankan kekuasaan politik dan secara garis besar. Kebebasan keagamaan, undang melalui deklarasi hak asasi manusia dan memakai undang Prancis. Meskipun deklarasi ini tidak memiliki dampak besar, implementasi demokrasi tetap terbatas dan munculnya berbagai ketidakstabilan politik. Demokrasi pada abad 1990, demokrasi mengalami perkembangan lebih lanjut dengan pemberian hak pilih yang lebih luas. Meskipun masih terbatas pada beberapa kota penduduk, di banyak negara terdapat yang membuat hak pilih kepada Pasar ini kameramen. berkembang sama dengan terdapat. Udah ulang. Udah diam. Mulai kau. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan tentang materi lahan gua, silakan ditanya. Saya Geraldo dari kelompok berapa? 5. Ya, saya Geraldo ingin bertanya bagaimana konsep demokrasi liberal dan demokrasi sosial berkembang dan diimplementasikan dalam konteks sejarah abad ke-19 dan 20. Saya Jonathan. Dari kelompok? 3 kayaknya. Iya. Apakah terdapat solusi yang dapat secara efektif meredam pergerakan radikal tanpa melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi? Oke, bagus. Pertanyaan bisa dikirimkan ke grup ya. Saya dari kelompok 2. Apakah Kostrad mampu menjadi wadah untuk mengembangkan gagasan-gagasan demokrasi di Indonesia pada saat itu, ataukah lebih terbatas dalam kerangka politik kolonial? ya apa Untuk pertanyaan Fiska,
menjadi wadah untuk mengembangkan gagasan-gagasan demokrasi di Indonesia pada saat itu, ataukah lebih terbatas dalam kerangka politik kolonial? Poskrat yang merupakan dewan legislatif di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 memiliki potensi sebagai wadah untuk mengembangkan gagasan-gagasan demokrasi di Indonesia pada saat itu. Meskipun lebih terbatas dalam kerangka politik kolonial, meskipun Poskrat dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai badan perwakilan untuk warga Indonesia, kekuasaan dan kewenangan tetap terbatas. Anggota Poskrat dipilih secara terbatas dan mayoritas anggotanya berasal dari kalangan Eropa, dan warga Indonesia pribumi hanya memiliki sedikit representasi. Selain itu, keputusan Poskrat masih harus disetujui oleh pemerintah kolonial, sehingga pengaruhnya feodalisme kan, akhirnya liberalis. Ya ini artinya di bidang hukum, bidang ekonomi dan sebagainya. Intinya itu ya kira-kira ya. Tolong video tetap ditayangkan meskipun minim suaranya di Benar ya? Bagaimana melaksanakan undang-undang demokrasi Indonesia agar lebih baik dari yang sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan pemilu Indonesia tidak terlibat dalam undang-undang demokrasi Indonesia. silakan kirim. Secara efektif dalam pergerakan radikal tanpa melanggar hak asasi. Dari sebelumnya, walau secara pelaksanaan pemerintah RI Pak serta dalam pembangunan demokrasi Indonesia adalah dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dalam diri masing-masing warga negara, dan kemudian dilakukan lewat perilaku sehari-hari di lingkungan apapun. Oke, perlu saya tekankan, kita ini Indonesia memasuki 3 masa ya. Orde lama itu masih bagi lagi awal kemerdekaan sama demokrasi. Corak demokrasinya kalian mana? Corak demokrasinya. Tolong bantu. Corak demokrasi zaman awal. Peran kontrol DPR gotong royong atau DPR GR melemah. Pemilu tidak terselenggara. Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan kabinet gotong royong yang mewakili semua fraksi dan partai. Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional seperti wakil buruh, petani, pendeta, dan lain-lain. Sentralisasi kekuatan di tangan presiden, kewenangan daerah terbatas, dan kebebasan pers dibatasi sejumlah media di Bredel. Sekian. Politik sangat besar. Terus sistemnya multi partai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Terus pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi. Lalu ada kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Pemilu tahun 1955 pelaksanaan sangat demokratis. Lalu hal berserikat dan berkumpul terjadi dengan jelas. Ya.
Bagaimana Foxtrot memengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia dalam memperhatikan ketidaksetaraan representasi politik antara penduduk pribumi dengan Belanda di dalamnya? Saya Ronek dari kelompok 1 yang bertanya apa tujuan terbentuknya GAPI dan apa pengaruh GAPI bagi Indonesia pada masa kini. Terima kasih. Tujuan dan pengaruh. Ini dari kelompok 2. Jelaskan dampak jangka panjang dari penindasan terhadap para penggagas seperti Sutarjo terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengaruh dari GAPI, Gabungan Politik Nasional, Gabungan Politik Indonesia pada masa kini dapat bervariasi, tergantung pada konteks politik dan struktur organisasi. Yang pertama, pembinaan karakter dan kepemimpinan. Yang kedua, pembangunan jaringan dan solidaritas. Yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, ada pengaruh dalam konteks pluralitas dalam kehidupan di sekolah. Apa maksudnya nih?見ても横から見ても下から見てもいいよなって困っちゃう君は正方向美少女に困っちゃう妬みその身も全部私と受けてるアイラインを跳ね上げ電話で届くまつほっぺにぶら下がるさルージュでそう色づけた良い人に好かれます見せ方も分かってます美しさも愛嬌も電話に嘘を与えます幸福なんて一生をかけて一粒一粒集めるの水分ないも味わっているのきっとちゃんと愛してね正面で見ても横から見ても下から見てもいいよなって